Halo Sobat Kuli Proyek. Pernahkah kamu mendengar istilah indirect cost? Biaya ini sering dianggap remeh karena persentasenya kecil, sekitar 10% dari nilai proyek. Tapi jangan salah, indirect cost bisa menjadi sumber kerugian terbesar dalam proyek EPC. Apa itu indirect cost? Indirect cost adalah biaya tidak langsung yang terkait dengan kebutuhan operasional proyek, seperti biaya operasional, sewa ruangan kantor dan gudang, perlengkapan kantor, kertas, tinta, alat tulis, listrik, air, dan internet, perawatan dan servis peralatan, biaya personalia, gaji dan tunjangan karyawan, akomodasi karyawan, mes karyawan, transport cuti, biaya komunikasi, asuransi kesehatan dan keselamatan kerja, biaya lainnya, biaya perjalanan dinas, biaya konsultan dan legal. Meskipun persentasenya kecil, indirect cost bisa menjadi sumber kerugian besar karena 1. Proyek terlambat. Anggaran proyek dibuat dengan asumsi proyek selesai tepat waktu. Bila terlambat, biaya indirect cost yang tidak terduga akan muncul, dan langsung menjadi overrun. Contohnya, biaya sewa ruangan dan peralatan yang terus berjalan, biaya lembur karyawan, biaya tambahan untuk menyelesaikan proyek yang terlambat. 2. Manpower plan tidak sesuai. Manpower yang tidak cukup dan tidak sesuai standar produktivitas akan menyebabkan progres terlambat. Panik dan solusi boros pun muncul, menambah indirect cost. Contohnya, mempekerjakan tenaga kerja tambahan dengan gaji yang lebih tinggi, mengalihdayakan pekerjaan ke pihak lain dengan biaya yang lebih mahal, membeli peralatan tambahan untuk mengejar ketertinggalan. 3. Penugasan tidak hati-hati. Rekrutmen yang tidak berdasarkan manpower plan dan kualifikasi yang tepat akan membuang waktu dan biaya. Contohnya, biaya training dan pembekalan karyawan baru yang tidak sesuai dengan kebutuhan proyek, biaya rekrutmen dan seleksi karyawan baru, penurunan produktivitas karena karyawan baru tidak kompeten. 4. Kurangnya koordinasi dan komunikasi. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar tim dan departemen dapat mengakibatkan pemborosan dan inefisiensi yang meningkatkan indirect cost. Contohnya, pekerjaan yang tumpang tindih, kesalahan dalam pengerjaan proyek, keterlambatan dalam penyampaian informasi. Bagaimana cara mengendalikan indirect cost? 1. Perencanaan yang matang. Buatlah manpower plan yang cermat, hitung kebutuhan manpower dengan teliti, sesuai standar produktivitas dan anggaran. Buatlah anggaran proyek yang detail dan realistis, termasuk perkiraan indirect cost. Lakukan risk assessment untuk mengidentifikasi potensi risiko dan dampaknya terhadap indirect cost. 2. Implementasi yang tepat. Gunakan sistem dan prosedur yang efisien untuk mengelola indirect cost. Lakukan monitoring dan evaluasi progres proyek secara berkala untuk mengidentifikasi potensi overrun. Gunakan teknologi untuk membantu dalam perencanaan, monitoring, dan pengendalian proyek. 3. Budaya disiplin dan efisiensi. Tanamkan budaya disiplin dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya proyek. Lakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan anggaran. Berikan reward dan punishment untuk mendorong perilaku yang sesuai dengan budaya perusahaan. Contoh penerapan pengendalian indirect cost. Perusahaan konstruksi menggunakan software project management untuk menjadwalkan pekerjaan dan melacak progres, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Perusahaan manufaktur menerapkan sistem lean manufacturing untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas dan kualitas produk, menurunkan biaya produksi. Kesimpulan, indirect cost bagaikan api dalam sekam. Bila tidak dijaga dengan baik, dapat membakar keuntungan proyek Anda. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menerapkan strategi pengendalian indirect cost yang tepat. Dengan perencanaan yang matang, implementasi yang tepat, dan budaya disiplin dan efisiensi, Anda dapat menjaga indirect cost dan meningkatkan keuntungan proyek Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga tips dan informasi dalam video ini dapat membantu Anda untuk mengendalikan indirect cost dalam proyek Anda. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Kuli Proyek untuk mendapatkan tips dan informasi menarik lainnya seputar proyek EPC.
Anda juga dapat membagikan video ini kepada teman-teman Anda yang ingin belajar lebih banyak tentang indirect cost. Sampai jumpa di video berikutnya.